Puji Tuhan. Tema pada kesempatan ini adalah tetaplah bersyukur. Terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10a. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Seringkali kita merasa tidak puas dan menggerutu dengan keadaan kita saat ini. Akibat pengalaman yang buruk di masa lalu, terkadang terus menghantui perjalanan hidup kita. Dan inilah yang membuat kita tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Andai kata kita dapat menyadari keadaan diri sendiri tentang seberapa kekuatan atau kelemahan kita, dengan begitu kita akan lebih dapat menerima diri kita sebagaimana adanya. Seperti halnya kita mengaplikasikan isi firman Tuhan, ayat pokok renungan kita pada saat ini. Tetaplah bersyukur. Bagaimana cara kita agar tetap bisa bersyukur? Yaitu yang pertama, sadar diri atas keberadaan kita. Maksudnya di sini, bagaimanapun keadaan kita di masa lalu, janganlah itu menjadi masalah yang terus dibesar-besarkan. Karena dalam hal ini yang terpenting adalah keadaan kehidupan kita sekarang ini, yaitu apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagaimana cara kita agar tetap bisa bersyukur? Poin yang kedua, selalu optimis dalam segala hal. Dalam hal ini yaitu sekalipun Paulus tak merasa rendah diri atau menyalahkan dirinya di masa lalu, tetapi sebaliknya, dia semakin giat bekerja buat Tuhan. Dengan tanpa merasa lelah atau menggerutu meski ia harus menghadapi banyak penderitaan. Jadi walaupun dalam hal tersebut, Rasul Paulus pun juga menyadari dan mengakui, seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetap karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Tema kita tetaplah bersyukur. Bagaimana cara kita agar tetap bisa bersyukur? Poin kita yang ketiga, yaitu lakukan bagian kita, dan Tuhan akan yang menyelesaikan bagiannya. Di dalam Mazmur 127 ayat 1, demikian firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Adakah ketidakpuasan terus bergejolak? Mari kiranya kita tetap belajar bersyukur.
Sebab alangkah indahnya jika setiap kesempatan yang ada itu kita pergunakan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Karena itu, sekali lagi kita harus sadar diri bahwa betapa kita tidak dapat hidup tanpa campur tangannya, tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak lagi memegahkan diri sendiri, melainkan memuliakan Allah karena kasih karunia-Nya Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan ujian, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Kesimpulan pada renungan di kesempatan ini. Mari sidang jemaat Tuhan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2b. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah rahmat-Mu yang besar untuk setiap kami, terlebih untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Sudah menguatkan kami, sudah meneguhkan kami, sudah membangkitkan roh kami, agar kami tetap bersyukur senantiasa. Sadar akan keberadaan kami, untuk kami selalu optimis dalam kehidupan kami, dalam menghadapi hidup ini. Dan kami sudah melakukan bagian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan bagiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati Bapak Gembala dan keluarga, berkati keempat tiang gereja-Mu, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha dan pekerjaan mereka, serta pendidikan anak cucu mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan, ku bersyukur.